Jadi ya buat pemirsa Tribun ya, kita lahir di Desa Daspeta. Desa Daspeta, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang. Jadi tepatnya pada tanggal 17 Maret 1969. Nah, kita menamatkan pendidikan sekolah dasar di Desa Daspeta, kalau dulu SD 6 namanya. Terus SMP-nya di SMP Taman Siswa. Jadi SMP Taman Siswa ini di Curup, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 3 Tabarna. Nah, terusnya kita melanjutkan ke pendidikan S1-nya ke Unihas, lalu S2-nya ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta di Jakarta, kan seperti itu. Jadi alhamdulillah syukur, yang jelas kita bisa mencapai pendidikan S2 kan gitu. Nah, untuk SD yaitu tahun 1983 dan SMP 1986 dan SMA 1989. Memang dengan keadaan ekonomi yang terbatas orang tua dan kemampuan, kita tidak melanjutkan kuliah pada saat itu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian kita melanjutkan kuliah di Universitas Profesor Dr. Hadzairin. Begitu juga S2. Kalau di ini ya di S1-nya itu 2008, 2010 di S2. Seperti itu. Kita dulu sebenarnya masuk ke PDI Perjuangan ini Oktober 1998. Nah, karena sebelumnya kita mengikuti ya gejolak terkait masalah situasi politik kita yang pada saat itu tidak kondusif ya. Nah, di mana ada penyerangan kantor PDI, waktu itu PDI namanya, yaitu 27 Juli waktu itu kan di Ponorogo. Sampai kita berpikir kenapa partai sebesar PDI Perjuangan ini bisa diserang, sehingga menumbuhkan simpati kita kepada PDI Perjuangan. Belum lagi bahwa PDI ini dibawa kepemimpinan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Justru kita tertarik. Nah, karena PDI Perjuangan ini adalah ya partainya wong cilik lah, katakanlah seperti itu. Dan kenyataannya memang demikian setelah kita melaksanakan atau melalui perjalanan bergabung di PDI Perjuangan itu. Nah, itulah yang menginspirasi kita dan tertarik diterjun ke dunia politik. Dan kita belum berpikir ke depan mau jadi apa, paling tidak dengan berorganisasi seperti ini, mungkin ada aspirasi yang bisa kita sampaikan sesama teman lah di partai politik, kan begitu. Jadi sebelumnya pada tahun 1998 kita menjadi ketua PAC Kecamatan Ujan Mas. Dan pada tahun 2000 kita menjadi wakil sekretaris, yaitu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rejang Lebong. Karena pada saat itu Rejang Lebong ini masih utuh, dalam arti belum ada kabupaten baru seperti Kepahyang, Kabupaten Lebong. Nah, pada tahun 2005 kita ditunjuk sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepahyang karena setelah itu mekar. Nah, pada tahun 2010 kita kembali ditunjuk menjadi ketua DPC sampai 2015. 2015 sampai 2019 kita kembali terpilih menjadi ketua DPC PDI Perjuangan. Dan ketiganya kita kembali terpilih 2019 sampai 2025 menjadi ketua DPC PDI Perjuangan hingga sekarang. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau di PDI Perjuangan tuh memang kita meniti dari bawah, dari pengurus kecamatan, terus di jajaran wakil, dan pernah juga kepala sekretariat DPC PDI Perjuangan pada saat itu di Kabupaten Rejang Lebong. DPRD Provinsi kedua, kalau menjadi Dewan kelima, kan gitu kan. Karena sebelumnya pada tahun 2004 hingga 2009 kita periode pertama di Kabupaten Kepahyang. Terus periode kedua 2009-2014. Periode ketiganya 2014-2019. Lalu periode pertama di provinsi 2019-2024, dan alhamdulillah sekarang masih dipercayakan masyarakat terpilih kembali untuk yang kedua di provinsi, kan seperti itu. Sebenarnya ya sama ya sepanjang kita menjadi anggota DPRD, karena fungsi DPRD ini ya diantaranya itu tadi ada penganggaran, budgeting namanya,
ada controlling, terus lagi pembuatan perda atau legislasi. Sama di DPRD kabupaten juga seperti itu, DPRD provinsi juga seperti itu. Cuma ruang lingkupnya lebih besar ya. Kalau DPRD kabupaten hanya melingkup Kabupaten Kepahyang. Ketika provinsi kita sudah artinya harus mengakomodir semua kepentingan, aspirasi yang ada di 10 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Suka dukanya ya jelas adalah. Sukanya ketika aspirasi daripada masyarakat itu disampaikan kepada kita dan kita mampu memperjuangkannya dan terwujud. Itu di kala itu kita sukanya. Dukanya tidak semua aspirasi masyarakat ini yang bisa kita wujud. Pertama, keterbatasan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, bayangkan kita APBD sangat kecil sekali di Provinsi Bengkulu. Jadi untuk mengakomodir aspirasi ataupun keinginan masyarakat itu yang belum maksimal, kan seperti itu. Jadi jelas pasti ada ya, terutama bagaimana kita memperjuangkan misalnya terhadap pendidikan murah, katakanlah seperti itu. Kemarin kebetulan saya kemarin ditunjuk sebagai Ketua Pansus RPJMD, yaitu Provinsi Bengkulu. Nah, terkait di dalam itu ada yang mencantumkan bahwa pendidikan itu gratis, artinya kan seperti itu. Dan sampai sekarang belum terwujud. Nah, mudah-mudahan nanti kita upayakan bagaimana mendorong pemerintah provinsi untuk mewujudkan janji mereka. Nah, di samping itu juga ya terkait dengan pembangunan infrastruktur ya yang ada di Kabupaten Kepahyang belum sepenuhnya terwujud. Contohnya misalnya pembangunan jalan provinsi antara misalnya Beringin 3 Kabupaten Jalembong dengan Simpang 3 Permo yang belum sepenuhnya tersambung. Nah, belum lagi ya infrastruktur lain misalnya drainase yang ada di Pasar Ujung yang harus segera kita atasi supaya tidak ada lagi banjir. Itu salah satu mungkin yang akan kita wujudkan, akan kita perjuangkan pada periode yang kedua. Ya, untuk pemilihan legislatif, kursi di DPRD kita mendapat 3 kursi, yang sebelumnya hanya 2 kursi. Berarti kita ada kenaikan 1 kursi. Nah, untuk DPRD provinsi kita masih di ranking pertama. Artinya 2019 kita masih menempatkan PDI Perjuangan Kabupaten Kepahyang DPRD-nya di dapil tersebut nomor urut 1. Istilah ranking perolehan suara. Nah, tahun ini kembali, artinya kan seperti itu. Kita bisa mempertahankan itu, kan seperti itu. Jelas ada pesan. Ada beberapa rekomendasinya. Salah satunya merekomendasikan yang pertama dan berulang kali disampaikan Ibu Mega. Jangan sekali-sekali korupsi. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau. Jangan sekali-kali korupsi. Dan apabila misalnya, silakan out. Kalau ada niat untuk melakukan korupsi itu, silakan out dari PDI Perjuangan. Terus yang kedua, harus rajin turun ke bawah. Karena bisa terpilih seperti ini, Ibu Mega menggambarkan lah katakanlah seperti itu, tidak terlepas daripada pilihan masyarakat. Nah, untuk itu jangan sampai sudah terpilih, itu lupa kepada masyarakat yang memilih, khususnya terutama masyarakat. Jadi beliau mewanti-wanti betul, jangan sampai yaitu kader-kader kita yang tidak bekerja dalam artian yang mendengar, melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk diperjuangkan sesuai dengan tugas masing-masing. Misalnya seperti saya, anggota DPRD ya sesuai dengan kapasitas saya sebagai anggota dewan kan gitu. Ya, jadi gini, terkait masalah itu memang Ibu Mega menyampaikan kalau memang berpotensi untuk maju, mereka menginginkan kader untuk maju. Nah, kalaupun misalnya tidak dalam artian kita mendukung pemimpin ataupun bupati ataupun kepala daerah yang memang peka terhadap persoalan masyarakat. Jadi artinya tidak harus kader PDI Perjuangan yang akan diusung PDI Perjuangan. Bisa saja orang lain. Yang penting dia punya kepekaan terhadap persoalan masyarakat, terhadap kemiskinan, termasuk masalah bagaimana bisa mengakses sekolah yang biayanya murah, berobat seperti itu juga. Jadi itu bagi kami ya itu tadi, walaupun ada pesan demikian, tetapi Ibu tuh selalu menggariskan. Kalau memang terbaik untuk masyarakat, kenapa kita tidak mendukungkan seperti itu? Ya, kita kan petugas partai, istilah di PDI Perjuangan. Walaupun dipandang orang luar itu negatif arti petugas partai, kita menunggu. Kalau memang misalnya kita diperintahkan untuk maju, tidak ada alasan kita menolak. Walaupun jabatan sebagai anggota dewan yang harus kita korbankan, misalnya seperti itu. Bagi saya seperti itu,
Yang penting ya kita ikuti ya mekanisme lah, mekanisme bagaimana pusat nanti merekomendasikan, pada dasarnya ya kita siapkan seperti itu. Ya, jadi yang jelas pertama karena kita menempatkan 3 kader kita di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kepayang, tetap kita menugaskan mereka agar artinya melakukan kontrol yang memang betul-betul terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat. Itu sebagai kader, dan itu gunanya untuk mereka laporkan ke PDI Perjuangan. Yang kedua, PDI Perjuangan Kabupaten Kepayang tetap berkomitmen, artinya tetap membela wong cilik, memperjuangkan menjadi hak-hak mereka, hak pendidikan, hak kesehatan, termasuk juga hak memperoleh ya kesejahteraan, kan seperti itu. Itu yang akan kita wujudkan ke depan di Kabupaten Kepayang oleh PDI Perjuangan, seperti itu. Kalau cerita masa kecil ya, kita ini kan termasuk dari orang yang susah. Nah, kebetulan orang tua saya dulu Pasira. Pasira itu kalau sekarang itu camat lah ya. Karena dulu kan tidak ada kecamatan, adanya marga dulu kan. Marga ini membawai beberapa desa. Artinya apa ya namanya itu ya. Ada contoh yang baik dari orang tua kan seperti itu. Bahwa beliau pernah memimpin juga, artinya marga Mrigi pada saat itu. Nah, saya ya tentunya masa kecil tentu mengikuti pertamanya saran beliau itu. Yang kedua ya karena kita ini di desa, nah tentunya kita setelah pulang sekolah kita ke kebun, ya ke sawah, kan seperti itu. Jadi bagaimana umumnya anak-anak kecil zaman dulu kan berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan banyak permainan segala macam. Anak kecil sekarang sudah dikenalkan dengan teknologi seperti ini. Kalau itu belum. Nah, jadi kita lebih banyak seperti itu. Nah, contohnya misalnya saya sekolah ketika SMP dulu, saya harus jualan dulu paginya, sorenya baru sekolah, kan gitu. Jadi kita tidak bergantung betul kepada orang tua untuk sekolah pada saat itu. Jadi ya itu dari orang susah lah, kira-kira seperti itu. Jadi gini, sebenarnya bukan pesan, tapi saya ditanyakan, apa cita-cita kamu? Waktu itu kan, waktu itu cita-cita saya itu sederhana, ingin jadi ginde. Ginde itu kepala desa. Kalau dulu kan kepala desa, ginde kan. Jadi sederhana, karena yang saya berpikir pada saat itu, ginde itu, kades itu enak, gitu kan, seperti itu kan. Sebagai pemimpin di desa kan, seperti itulah cita-cita saya dulu. Jadi kalau beliau tuh ya seperti itu ya kita doakan lah semoga menjadi ginde lah pada saat itu. Yang jelas pesan beliau terutama ya baiklah dengan tetangga, dengan sanak famili, jiran tetangga, itu pesan-pesan beliau, dan jangan membuat nama jelek di keluarga, kan seperti itu. Ya yang jelas orang tua kita lah ya, dialah yang mendidik kita dari awal misalnya kan, sehingga kita besar sampai seperti ini. Jelaslah orang tua saya lah, kan seperti itu. Pada saat itu ya saya masuk ke ke PDI Perjuangan Oktober 1998. Nah, pada saat itu ya kita mendatangi kantor PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, dan kita niatkan mendaftarkan daripada keanggotaan. Nah, jadi kita diterima, kita serahkan syaratnya itu. Dan kita belum berpikir apakah kita nanti mau jadi calon dewan atau mau jadi calon kepala daerah, enggak. Karena saya pikir dengan berorganisasi ya paling tidak kita bisa ngobrol sesama lah. Kalaupun ada persoalan, aspirasi yang di masyarakat bisa kita sampaikan kepada teman kita yang ada di partai. Paling tidak seperti itulah. Itu yang mendorong. Saya ini punya moto sebenarnya, mengabdi tanpa korupsi. Nah, kan gitu aja. Dari dulu ya seperti itu. Ya mudah-mudahan enggak lah kan seperti itu kan. Dan saya betul, saya ingatkan betul diri saya jangan sampai terjadi seperti itu. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Dan apalagi kemarin di momentum Rakernas itu, Ibu tuh selalu menyampaikan jangan malukan partai. Kalau memang tidak suka dengan PDI Perjuangan, silakan out. Nah, pesan mereka apa? Dilarang korupsi, harus rajin turun ke bawah, kan seperti itu kan.
Nah, jangan sampai orang tidak makan, kamu abaikan, kamu masa bodoh, kamu harus perhatikan ini. Dan jaga nama baik keluarga. Itu. Nah, inilah yang membuat saya akhirnya ya bertambahlah keyakinan saya dengan kepemimpinan Ibu Ketum seperti ini, ya sifat keibuannya itu nampak, kelihatan, dan itu yang menarikkan kami itu. Nah, seperti itu. Kalau saya menyarankan, masuklah organisasi. Ya, katakanlah partai. Ya, saya menginginkan kawan-kawan itu untuk di PDI Perjuangan. Karena di PDI Perjuangan itu ada pendidikan kader, anak muda, terus ada tempat yang ini kan, ada yang namanya departemen-departemen. Saya kira itu yang paling tepat. Karena terus terang, saya bukan mengkritisi mereka yang sering unjuk rasa, misalnya seperti ini. Mari kita bersama-sama, artinya membangun Bengkulu, Kepahyang, Indonesia ini dengan bersama-sama ya. Kita adukan nasib kita. Kita ini kan, kita ikut pencalekan. Kalau kita baik pasti dipilih orang, yakinlah. Tetapi itu tadi, jangan tujuan untuk memperkaya diri pribadi, jangan untuk sekedar kepentingan sesaat. Ya kalau memang keinginan kita tulus untuk ini, artinya membangun Bengkulu ke depan lebih baik, mari kita bersama-sama, kan seperti itu. Kalau saya mengajak mereka untuk ayo sama-sama kita masuk organisasi partai seperti itu. Ya tidak harus PDI Perjuangan, boleh yang lain kan. Kalau maunya saya semuanya ke PDI Perjuangan. Ya pertama ya harus gila. Tadi kita baru saja paripurna, yaitu mendengarkan pengumuman laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu masih angka kemiskinannya 14%. Di atas angka kemiskinan nasional yang 9%. Dan itu tidak pernah turun-turun. Tadi disampaikan oleh koordinator ini BPK tadi, wilayah 5, disampaikan bahwa kita masih miskin. Nah, artinya perlu pemimpin yang gila. Dalam arti ya, bagaimana mereka bisa adalah gila kerja dalam arti positif ya, sehingga bisa menumbuh perekonomian daripada pemerintah Provinsi Bengkulu. Yang saya lihat ya, saya terus terang tidak ada perubahan sama sekali. Banyak janji-janji yang tidak terlaksana. Ya kan seperti itu. Saya ketua Pansus RPJMD. Dari 18 program prioritas gubernur yang sekarang saya sampaikan, hampir satu pun tidak ada yang tuntas. Saya contohkan saja satu saja. Pembangunan stadion di setiap kecamatan di Provinsi Bengkulu. Itu tertulis nyata di RPJMD di program prioritas. Yang terbangun tidak sampai 10. Pembebasan pajak kendaraan bermotor. Ternyata tidak pernah dilakukan. Kan seperti itu. Jadi ya memang harus cari. Saya minta seperti itu. Ya mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang seperti itu. Nah, siapa orangnya ya silakan masyarakatlah yang menilai. Kan seperti itu. Dan pintar mencari dana ke pusat. Kalau mengandalkan anggaran yang ada di Provinsi Bengkulu kita ini kecil. APBD kita 3 triliun. PAD kita baru 1 triliun. Nah, bayangkan. Di umur Provinsi Bengkulu yang sekian tahun, nah kan gitu kan. Kita baru APB ini PAD-nya 1 triliun. Bayangkan. APBD kita 3 triliun. 4,2%-nya belanja pegawai. 20% untuk belanja pendidikan. 10% untuk kesehatan. Berapa persen lagi yang bisa kita bagi? Makanya kita tidak ada bangunan. Tapi kalau kita tidak mampu, artinya mencari anggaran di luar anggaran DAU dan DAT, maka Bengkulu untuk selamanya seperti ini.